Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakur dari kelas 3C Ekonomi Syariah. NIM saya 11903145. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu akad dan apa itu muhallilat dan muharramat. Baik, di sini kita akan menjelaskan pengertian akad nikah. Akad nikah adalah cara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Dalam agama Islam, untuk prosesi pernikahan yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul. Dalam 5 syarat di atas, kalau sudah dipenuhi, maka pernikahanmu sudah bisa dikatakan sah menurut agama. Pernikahan harus melalui pihak KUA agar sah di mata hukum. Adapun syarat-syarat akad nikah, yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah jelas. Syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan. Proses akad nikah tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, ada wali untuk mempelai perempuan. Wali nikah pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara garis keturunan ayah. Yang ketiga, ada saksi dari kedua belah pihak. Pernikahan yang sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi. Yang keempat, ada mahar. Mahar atau mas kawin sangat penting keberadaannya di antara pernikahan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang kelima, ijab kabul. Ijab kabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, saksi. Pelaksanaan ijab dan kabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Rukun akad dan nikah. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut. Calon suami. Adapun syarat calon suami diantaranya adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa dalam menikah, sudah jelas orangnya, mengerti nama, nasab, dan kehalalan
calon istrinya, serta laki-laki tulen. Yang B, calon istri, yaitu syarat calon istri di antaranya adalah bukan mahram dan bukan mahram dari calon suami. Calon istri harus jelas orangnya. Calon istri tidak boleh dalam ikatan perkawinan atau dalam masa ibadah. Serta calon istri haruslah perempuan, yaitu perempuan tulen. C. Wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. D. Dua saksi. Perkawinan adalah akad yang sakral yang berisi perjanjian yang kuat yang akan menimbulkan akibat hukum jangka panjang. Oleh karena itu, adanya saksi diperlukan agar akad yang dilakukan tidak menimbulkan fitnah. Sebagaimana wali, saksi juga harus memenuhi syarat-syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Yang E, ijab kabul. Ijab adalah penyerahan anak perempuan oleh walinya kepada calon suaminya dalam bingkai perkawinan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari calon suami atas penyerahan wali calon istrinya. Ijab kabul sering disebut akad nikah atau transaksi yang melegalkan hubungan suami dan istri. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian muharramat dan muhallilat. Muharramat jamak dari kata muhrim yang bermakna wanita-wanita yang menurut syarak haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perkawinan terkadang diungkapkan dengan kalimat faktor-faktor yang mengharamkan pernikahan. Perlu kami pertegas bahwa yang dimaksud haram dalam pembahasan kita kali ini adalah pernikahan tersebut menimbulkan dosa dan tidak sah. Sebab kata haram kadang juga digunakan untuk merujuk arti berdosa tapi sah, seperti dalam kasus menikahkan wanita yang ada dalam pinangan orang lain. Keharaman untuk dinikahi ada yang bersifat selamanya dan ada pula yang bersifat sementara. Muhallilat adalah hal yang halal, boleh untuk dinikahi dalam hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan syarak. Muhallilat yang halal dalam kurung boleh untuk dinikahi adalah anak tante kita, yaitu sepupu, anak tiri kita yang ibunya telah kita ceraikan, cucu perempuan kita bukan anak kandung, istri anak angkat dan anak tiri kita. 5. Anak perempuan ibu yang menyusui kita yang tidak menyusu pada ibu. Anak angkat yang menyusu pada ibu kandung, dan tentu saja orang lain. Muharrimat perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan karena keturunannya haram selamanya, serta dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi diharamkan kepada kamu menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, anak saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan. Itu
anak perempuan kepada saudara lelaki maupun perempuan, yaitu semua anak saudara perempuan. Perempuan yang diharamkan menikahi oleh laki-laki diharamkan menikahi oleh laki-laki disebabkan oleh susu. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan oleh susuan ialah ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan ialah ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudara istri, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Adapun prosesi pernikahan yaitu satu, pembukaan terlebih dahulu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, keluarga, serta hadirin yang ikut menyaksikan prosesi dipersilakan memasuki tempat dilangsungkannya akad nikah. Kemudian acara akan dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara. Biasanya dilakukan dengan membaca bismillah, berlanjut dengan doa, acara baru jalan dengan lancar, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, khutbah. Khutbah nikah akan disampaikan langsung oleh petugas KUA atau penghulu yang akan menikahkan. Fungsi dari khutbah nikah ini sendiri adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai, sekaligus pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Ijab kabul. Sebelumnya penghulu akan bertanya, saudara, nama calon suami, apakah Anda setuju untuk menerima saudari sebagai istri dengan mahar sebanyak 3 kali. Setelahnya barulah acara inti dari rangkaian prosesi akad nikah alias pembacaan ijab kabul dilaksanakan. Kalau calon suami sudah bersedia menerima dan menyepakati ijab kabul, maka penghulu akan menanyakan keabsahan ijab kabul kepada para saksi dan wali yang dihadirkan. 4. Doa nikah. Kalau semua yang hadir sudah sepakat untuk sah, maka penghulu akan membacakan doa-doa pernikahan. Karena kamu dan pasangan sudah resmi menjadi suami istri. Selain penghulu, kamu atau pihak keluarga juga boleh mengundang pemuka agama di tempatmu secara khusus untuk membacakan doa akad nikah. Yang kelima, penandatangan buku nikah. Sebenarnya prosesi pernikahan sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama setelah ijab kabul diucapkan. Tapi agar sah di mata hukum, prosesi yang satu ini tetap nggak boleh dilewatkan. Pasti kamu sudah paham kan? Untuk urusan hukum negara, segala sesuatu yang nggak akan sah tanpa adanya penandatangan dokumen yang harus ditandatangani oleh kedua pengantin pastinya adalah buku nikah. Yang keenam, penutup. Kalau 5 prosesi di atas sudah selesai dilakukan,
maka acara pun sudah boleh ditutup atau diakhiri. Penutupan biasanya dilakukan dengan pembacaan doa terakhir oleh pemuka agama yang diundang, dokumentasi dua mempelai dengan buku nikah, serah terima mahar atau tukar cincin.